Yang terakhir jauh dengan masa Rasulullah juga, maka kita harus kembali meyakini bahwa apapun yang terjadi, apakah itu peristiwa-peristiwa besar seperti terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan, atau terjadinya bencana atau terjadinya hal-hal yang terkait dengan masalah alam, itu semuanya sunnatullah belaka. Di sisi yang lain tentu Allah ingin menunjukkan betapa Allah itu maha kuasa dibanding dengan semua makhluk yang diciptakannya. Untuk itu, dengan terjadinya gerhana matahari maupun terjadinya gerhana bulan, maka diharapkan manusia pertama mawas diri bahwa kita ini bukan apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa, tidak ada maknanya diri kita, keberadaan kita bila dibanding dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, saudara sekalian, maka dengan membaca takbir Allahu Akbar, lisan kita mengucapkan, tangan kita bergerak untuk kita angkat, maka bersamaan dengan itu diri kita harus kita rendahkan sedemikian rupa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merendahkan diri kita, dengan mengecilkan arti makna diri kita di hadapan Allah, maka disitulah ikut manusia itu akan memiliki, mengetahui dan menempatkan diri di dalam kebesaran Allah itu sendiri. Kita akan merasa nyaman apabila kita merasa di dalam genggaman Allah. Kita akan merasa tentram apabila kita berada di dalam naungan Allah. Dan itu semuanya bisa kita rasakan apabila kita sedang merasa kecil di hadapan Allah, kita merasa lemah di hadapan Allah. Alhamdulillah, kita semuanya sudah diberikan pelajaran, kita semua sudah mendapatkan tuntunan bagaimana ketika setiap waktu kita kemudian bertawajuh kepada Allah, kita berlatih menghadap Allah, kemudian kita robitoh, yakni kita menghadap Allah melalui wasilah para guru mursyid kita. Dengan begitu maka akan lebih mudah bagaimana kita membayangkan bagaimana kita merasakan kedekatan kita dengan Allah dan merasa kehangatan kita berada di genggaman Allah, di dalam dekapan Allah, sehingga kita benar-benar merasa kehidupan ini benar-benar memiliki makna dan arti. Bukan manusia yang terlantar, bukan manusia yang kebingungan di persimpangan jalan, tetapi kita benar-benar merasakan kehidupan yang penuh dengan petunjuk, berada dalam bimbingan yang nyata. Untuk itu istiqomah kita dituntut agar kita benar-benar merasakan bahwasanya apa yang kita lakukan saat ini adalah merupakan bagian daripada karunia Allah yang terbesar. Kita mesti bersyukur dalam kehidupan kita, dan bahkan mungkin di hampir penghujung kehidupan kita, di usia senja kita, tentu kita masih diberi kesempatan diketemukan dengan para mursyidin, dengan para pembimbing yang menuntun kita, yang mengarahkan kita, yang memberikan arah kehidupan, memberikan jalan yang benar, dan memberikan arah ketika kita akan menyimpang. Dan itu tugas daripada para mursyidin, mursyid-mursyid yang sudah ditunjuk oleh Allah, bukan karena permintaannya, bukan karena kehendaknya sendiri, tapi Allah sendiri yang menghendaki itu. Maka sekali lagi mari kita memperbanyak tasyakkur billah dengan kondisi yang kita alami saat ini. Dan jangan lupa tasyakkur kita harus kita wujudkan dalam bentuk perilaku yang istiqomah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah merupakan karunia dari Allah. Kalau kita bekerja untuk duniawiyah, lalu kita memperoleh hasil dari kerjaan kita, itu kita sebut dengan istilah rizki. Maka ketika kita beribadah, maka rasakan
Maka ketika seseorang diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan keringanan oleh Allah untuk bisa beribadah, untuk memperbanyak zikir, untuk memperbanyak munajat dan berdoa kepada Allah, sekali lagi rasakan bahwa itu adalah bagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Kita harus merasa menyesal ketika kita ingin beribadah, sementara kita tidak punya waktu untuk beribadah, seolah-olah kita ingin beribadah tetapi enggak lapor, enggak sampai. Rasakan seperti kalau kita bekerja urusan duniawiya, pekerjaan sudah kita jalankan, keuntungan sudah kita harapkan, tetapi kesempatan itu lepas dari apa yang. Maka sekali lagi, bekerjalah untuk dunia, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhirat kita, seolah-olah kita akan mati besok pagi. Iqbalid dunia ka'annaka ta'ishu abadan wa 'amal di akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Siapa yang merasa hidupnya masih panjang, tentu mereka akan giat bekerja, karena dengan bekerja kita akan memperoleh rezeki, dan dari rezeki itu dan kita bisa pakai sebagai alat kehidupan. Tetapi bagaimana dengan kita yang mungkin sudah diberitahu bahwa besok pagi seolah kita akan mati? Dipastikan bahwa kita semalaman tidak mungkin akan sempat hidup kecuali kita harus memperbanyak beribadah. Kita yakin dengan beribadah kita akan memperoleh pahala rohani, akan memperoleh rezeki rohani. Rohani batinnya kita akan segar, akan bugar, akan merasa terus bersemangat ketika kita melakukan satu kebaikan, kita melakukan satu ibadah. Begitu sekali lagi, marilah dengan peristiwa yang terjadi saat ini yang namanya gerhana bulan itu, kita rasakan betapa Allah itu Maha Kuasa dan betapa kita kecil di hadapannya. Untuk itu pula maka kita harus memposisikan diri kita yang kecil ini untuk tidak pantas sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu hanya sombong di hadapan sesama. Mudah-mudahan dengan peristiwa gerhana bulan ini menjadikan peringatan buat kita, menjadikan kesadaran buat kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita merasakan betapa agunnya Allah itu dan yang maha segala-galanya, dan yang maha kita bisa mengiring dan akan sadari kehidupan kita dunia. Amin. Aku berdoa astagfirullahaladzim wa sallallahu alaihi bagaimana kan Sayyidina Muhammad alhamdulillahirrahmanirrahim hatta yurja'ana wa yaqulu lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tusalli alaiha azza. Amin ya Allah. Amin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma amin ya Allah. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Ummata Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma innaka jannah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma nawwir qulubana. Amin. Zadana wasfir umurana. Amin. Wahassil maqasidana min maqsadina ya wal akhirah bi syafaati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oh, adfa'ala al-balad wal-balad. Amin. Amin. ما ظهر منها وما بطن من بعد هذا خاصة بالبلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على المسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين واجعلنا من الظالمين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من آمين. واجعلنا من المتقين واجعلنا من المؤمنين. آمين.
واجعلنا من المسلمين آمين واجعلنا من المخلصين آمين واجعلنا من المحسنين آمين إنك على كل شيء آمين اللهم استغفرنا استغفر ذريتنا استغفر جماعتنا استغفر ديننا استغفر دنيانا استغفر أخرى آمين يا الله شكرا يا الله شكرا من هذه آمين يا الله الدنيا والآخرة آمين ya Allah jadikanlah kebersamaan kami mulai hari ini Amin. seterusnya sampai di akhirat bahkan di surga-Mu ya Allah. Amin ya Allah Kumpulkanlah kami dengan hamba-Hamba-Mu yang soleh. Amin Amin ya Allah Kumpulkanlah kami dengan para guru-guru kami. Amin ya Allah Kumpulkanlah kami dengan wali-wali-Mu yang Kau muliakan ya Allah. Khususnya Sultan Mulia Sayyidina Syahbul Qadir Al-Jilani. Amin Qaddasallahu sirral aziz. Amin ya Allah Kami menyadari bahwa diri kami bukanlah apa-apa, bukan siapa-siapa. Kami merasakan tidak memiliki sesuatu yang baik kecuali kami yang berada ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama hamba-Hamba-Mu yang soleh. Hamba-Hamba-Mu yang selalu Kau berikan hidayah. Kumpulkanlah kami bersama Rasul-Mu yang Kau berikan. Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Amin ya Allah mulai saat ini saat sakaratul maut kami saat kami berada dalam kuburan dan bersamakanlah kami dengan beliau-beliau ya Allah di padang mahsyar yang penuh dengan fitnah ya Allah jadikanlah kami bersama-sama mereka selamatkanlah kami bersama mereka jadikanlah kami masuk surga bersama mereka. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang istiqomah dalam beribadah, istiqomah di dalam zikir kepada, istiqomah di dalam berguru, istiqomah di dalam bersama orang-orang yang soleh. Jadikanlah hati kami cinta kepada guru-guru kami, cinta kepada sahabat-sahabat kami, cinta kepada keluarga dan zuriat kami, Amin ya cinta Allah kepada mursyid-mursyid kami, Amin. para awliya illah dan para anbiya dan mursalin. Jadikanlah kami keluarga mereka ya Allah. Jadikanlah kami keluarga mereka ya Allah. Amin ya Allah Bersamakanlah kami dengan mereka ya Allah. إلهي واستلم في الدرس أعلى ولا أكوى النار الجحيم وأبرده فتكون في النار Ya Allah, kami merasa tidak pantas untuk menjadi penghuni surga-Mu ya Allah. Tetapi kami juga merasa tidak mungkin mampu berada di neraka. Untuk itu, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa istri dan anak cucu kami, dosa murid-murid kami, dosa jamaah kami, dan dosa orang-orang yang ada di sekeliling kami. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم هون علينا في شطرة آمين يا الله اللهم هون علينا في شطرة الموت. اللهم هون علينا في شطرة الموت ونجاة من النار والعفو من الرزق
اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة آمين يا الله. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة آمين يا الله. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة آمين يا بقولك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع آمين العليم يا الله. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.